Arus penumpang kereta api pada libur panjang pasca hari ini terus meningkat. Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi salah satu titik terpadat dengan ribuan penumpang yang menuju luar Jakarta sejak pagi tadi. Ya, sejak pagi tadi penumpang terus berdatangan pemirsa untuk melakukan perjalanan memanfaatkan masa libur panjang kali ini. Sebagai antisipasi lonjakan penumpang, KAI menambahkan perjalanan kereta api dan meningkatkan pelayanan di stasiun. Sejumlah kota tujuan favorit, diantaranya Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang masih menjadi pilihan para penumpang. Sementara itu arus kendaraan di tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat sejak pagi tadi. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas di ruas tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat. Warga Jakarta memanfaatkan libur panjang kali ini untuk berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan di wilayah Jawa Barat lainnya. Taman Impian Jaya Ancol di utara Jakarta selalu menjadi favorit keluarga mengisi liburan. Selain wahana bermain, sebagian besar pengunjung memilih untuk bermain atau sekedar bersantai di pinggir pantai. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur panjang minggu ini dengan berwisata ke Ancol. Beragam aktivitas dapat Anda lakukan di kawasan Ancol, salah satunya di Pantai Legun ini. Pengunjung bisa bermain pasir hingga menaiki wahana air, atau hanya sekedar duduk-duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Legun Ancol. Selain itu, Pantai Legun Ancol juga ramah bagi anak-anak. Ya, dan pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Gadok Puncak padat dan juga sistem satu arah kini diberlakukan. Kita bergabung dengan Muharlin di Simpang Gadok Puncak Bogor dan Kea de la Rosa dari Kebun Marga Satwa Ragunan Jakarta untuk melihat keramaian pengunjung di sana. Pertama kita menuju Muharlin. Muharlin, sampai jam berapa satu arah diberlakukan? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Untuk pemberlakuan sistem satu arah ini sudah tidak diberlakukan lagi jika dibandingkan dengan tadi pagi, yang mana tadi pada pukul 7 sampai dengan pukul 10 tadi sempat terjadi kepadatan dari mulai exit tol Ciawi hingga menuju ke Simpang Gadok. Lalu juga tadi juga sempat diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas satu arah khususnya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak, namun hal tersebut tidak berlangsung lama juga karena kepadatan juga masih bersifat situasional begitu. Dan untuk siang hari ini situasi kendaraan atau jalur sudah mulai dibuka kembali dua arah dari arah Jakarta baik maupun arah dari puncak menuju ke arah Jakarta. Sampai dengan siang hari ini David dan juga pemirsa, kondisi lalu lintasnya sudah mulai nampak normal dan sudah terhitung ada sebanyak sekitar 15.000 kendaraan yang masuk menuju ke arah kawasan wisata puncak, di mana memang hal tersebut bertepatan dengan momen libur panjang hari raya Paskah, di mana masyarakat ini memang berbondong-bondong begitu untuk menghabiskan waktu libur mereka bersama dengan keluarga, yang mana kawasan puncak Bogor ini sendiri memang masih menjadi destinasi favorit begitu bagi masyarakat, sebagian besar masyarakat untuk menghabiskan waktu libur, terlebih di libur long weekend pada kali ini. Dan nantinya untuk mengantisipasi kemacetan maupun kepadatan yang memang diprediksi akan masih terjadi sampai dengan malam hari ini, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas yang mana tadi sempat diberlakukan, yakni pemberlakuan satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Kemudian juga telah menyiagakan sejumlah personilnya yang disiapkan di titik-titik rawan macet di sepanjang jalur Simpang Gadok menuju ke arah puncak, yakni di kawasan Megamendung, Cisarua hingga ke perbatasan Puncak dan juga Cianjur. Untuk prediksi dari peningkatan jumlah kendaraan atau kepadatan di jalur wisata puncak ini diprediksi akan masih terjadi pada sore, malam hingga dengan malam hari, bahkan sampai dengan esok hari, mengingat waktu momen libur panjang ini masih terhitung sampai dengan besok. Dan juga ditambah memang kawasan wisata puncak ini menjadi destinasi favorit begitu bagi warga, sehingga masih tingginya begitu jumlah animo masyarakat yang berpergian atau menuju ke arah kawasan wisata puncak untuk menghabiskan libur long weekend ini bersama dengan keluarga mereka. David.
Ya, Muharlin, tampaknya memang sudah lowong sekarang ya. Jadi ini waktu yang tepat untuk jalan-jalan ke tempat wisata. Terima kasih Muharlin untuk laporannya. Dan tadi sempat ada Kia Delorsa, tapi karena ada gangguan teknis, kita langsung saja ke informasi berikutnya. Sudah berkali-kali diimbau, bahkan telah berkali-kali disangsi, namun warga tetap bandel parkir motor sembarangan di Taman Sari, Jakarta Barat. Tapi saat petugas gabungan razia datang, semua mendadak panik. Sejumlah pemilik motor seketika panik langsung membawa pergi sepeda motor mereka dari kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol PP hari itu menggelar razia parkir liar. Satu persatu petugas mengempeskan ban dan juga mencabut pentil motor yang terparkir sembarangan di atas trotoar. Tidak hanya menyasar 60 sepeda motor yang parkir sembarangan, hari itu petugas juga menertibkan sejumlah lapak pedagang kaki lima dari atas trotoar. Agar tidak lagi mengganggu ketertiban umum, pedagang kaki lima berharap pemerintah bisa menempatkan mereka di lokasi yang lebih layak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Demi 1 kilogram daging, ribuan warga saling dorong hingga terjadi kericuhan. Kericuhan ini terjadi akibat mereka tidak sabar antre sejak pagi, namun belum kebagian jatah daging. Ribuan orang warga desa Cinangka ini berdesakan demi mendapatkan 1 kilogram daging. Antrean yang panjang membuat warga saling berdesakan dan menyerobot satu sama lain. Akibatnya kericuhan terjadi lantaran panitia kewalahan mengatur warga yang merangsek untuk mendapatkan daging. Panitia menyediakan kuota untuk 1.700 orang, namun warga yang hadir melebihi kuota tersebut. Pemberian daging ini dilakukan oleh sebuah yayasan di sejumlah desa khusus untuk lansia dan warga kurang mampu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Demo petani tebu di Blora, Jawa Tengah berujung keributan. Warga menghadang Direktur Utama Perum Bulog Pusat, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdan. Warga yang mayoritas petani menuntut agar tebu digiling di wilayah mereka. Petani tebu melakukan aksi demo menuntut PT Gendis Multimanis untuk menggiling tebu di wilayah Blora. Pabrik gula PT GMM tidak beroperasi karena kendala mesin. Saat bersamaan, Direktur Utama Perum Bulog Pusat Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal berkunjung ke PT GMM langsung diadang para pendemo. Bahkan para pendemo menahan Direktur Utama Perum Bulog. Bersurat dulu ke BUMN untuk persetujuan perbaikan tersebut. Nah, nanti kalau sudah dipersetujui, turun dananya kita akan bangun sesuaikan dengan aturan yang sekarang. Pendemo akhirnya bubar setelah mendapat keterangan dari Direktur Utama Perum Bulog. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Tidak hanya sembako, harga plastik bungkus juga mengalami kenaikan di Pasar Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga tersebut meresahkan pedagang dan pembeli. Plastik menjadi salah satu kebutuhan pedagang dan para pembeli. Di Bandung, penjualan plastik harganya melonjak. Harga plastik putih ukuran kecil naik dari Rp35.000 menjadi Rp53.000 per kilogram. Sementara kantong plastik kresek hitam besar naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 dan kresek hitam kecil dari Rp7.000 menjadi Rp9.000. Ya 100% naiknya. Asalnya jadi harga rumah sekarang mah pada bingung. Nah itu yang belinya juga. Naik harga, pindah harga sekarang itu namanya harga turun, jangan terlalu tinggi-tinggi lah. Naiklah 500 gak masalah ya naik. Nah kan berapa? 2.500. Kenaikan harga plastik disebabkan oleh sulitnya mendapatkan bahan baku nafta yang harganya meningkat akibat konflik internasional. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Jembatan gantung putus akibat tidak kuat menahan beban di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah siswa harus menaiki perahu untuk menuju ke sekolah.
Erin Febrian Putri bersama siswi dan siswa lain harus naik perahu menyeberangi sungai Sumberjaya, Tegal Bulet, Sukabumi. Kegiatan belajar para pelajar dari SD hingga SMA terganggu akibat jembatan gantung putus. Belum lagi warga yang harus menyeberangi sungai saat melakukan kegiatan sehari-hari. Jembatan putus akibat tak kuat menahan beban saat sepeda motor melintas. Belum lagi saat cuaca buruk terjadi, anak-anak harus menyeberang dengan rasa khawatir. Harus pakai jembatan itu, kalau enggak ya pakai perahu. Kalau naik perahu kan cuaca kita nggak tahu, kadang hujan, kadang arusnya tinggi gitu kan. Jadi ngerasa takut gimana gitu kalau Jembatan gantung penghubung antar kampung yang dibangun tahun 2022 terputus mengakibatkan 4 warga yang tengah melintas terjatuh ke sungai. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras sejak tadi malam, ratusan rumah warga di Perumnas 3 Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah pemotor yang nekat melintas mogok. Ratusan rumah warga di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir pada Sabtu pagi. Ketinggian air yang berkisar dari 60 cm hingga 80 cm membuat aktivitas warga dan para pedagang terganggu. Sejumlah pemotor yang nekat melintasi Jalan Nusantara yang banjir terpaksa mendorong kendaraannya lantaran mogok. Jalan tersebut merupakan akses jalan penghubung dari kota dan Kabupaten Bekasi. Kondisi drainase yang buruk membuat perumahan Perumnas 3 selalu banjir apabila hujan deras. Bahkan dalam 1 bulan terakhir, sudah 5 kali perubahan tersebut terendam banjir. Warga berharap Pemkot Bekasi segera memperbaiki sistem drainase yang rusak agar banjir tak lagi terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seekor macan tutul liar dari kawasan Gunung Pangrango di Bogor, Jawa Barat menghebohkan warga. Diduga karena kelaparan, macan turun gunung memaksa hewan ternak warga. Macan tutul masuk ke permukiman memangsa ternak warga di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, diduga berasal dari Gunung Pangrango. Keberadaan macan tutul menghebohkan warga sekitar. Macan tutul mencari sumber makanan lain di sekitar rumah warga. Warga memasang perangkap hingga masuk keesokan harinya. Warga melapor pada petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam agar macan dievakuasi. Mengantisipasi terjadinya konflik antara warga dengan satwa yang dilindungi, petugas melakukan pembiusan. Hasil pemantauan, macan tutul berada dalam kondisi stabil dan dalam kondisi sehat. Macan tutul dibawa ke penangkaran untuk dilakukan observasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.